Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menemukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ya. Persamaan trigonometri ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11 MIPA. Ada 3 bentuk ya yang akan kita bahas. Nanti kita akan membuat menjadi 3 video atau 3 bagian ya. Nanti untuk video yang pertama yaitu bentuk sin ya. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Bagian yang kedua yaitu jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu jika tan X sama dengan tan alfa, maka nilai X nya sama dengan alfa plus K kali 180 derajat ya. Untuk bagian yang pertama ya, kita fokuskan membahas dulu bentuk sin X ya. Oke. Untuk bagian ini saya buatkan 6 soal yang nanti kita akan bahas ya. Bentuk yang pertama, jika sin X ya sama dengan sin 1/3 pi dengan batas X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Kemudian yang kedua, sin 3X sama dengan sin 135 derajat. Untuk batasnya X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Dan yang ketiga, sin dalam kurung X plus 40 derajat kurung tutup sama dengan 1/2 akar 2. Untuk batasnya X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang keempat, sin dalam kurung 2X min 1/3 pi sama dengan 1/2. Untuk batas X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 2 pi. Dan yang kelima, sin dalam kurung X min 30 derajat kurung tutup sama dengan cos 20 derajat. Untuk batasnya X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 2 pi. Dan yang terakhir yang keenam yaitu sin X sama dengan cos X. Untuk batasnya X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk membahas soal ini yang paling utama adalah kalian ingat lagi materi kuadran ya, khususnya nilai perbandingan trigonometri dari sudut istimewa. Nah, contohnya seperti ini ya. Sudut istimewa. Ini sambil sudutnya misalkan theta. Di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Contohnya misalkan sin. Nah, tetanya di sini 0 derajat berarti sin 0 derajat itu 0 ya. Sin 30 derajat itu setengah. Kemudian sin 45 derajat itu setengah akar 2. Kemudian sin 60 derajat itu setengah akar 3. Dan yang terakhir sin 90 derajat sama dengan 1 ya, begitu. Oke, ada pertanyaan dulu. Jika tidak ada pertanyaan ya, mari kita lanjut lagi. Selain sudut istimewa, kalian juga harus tahu ya nilai perbandingan trigonometri dari masing-masing kuadran ya. Ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk yang di sini yang sudut istimewa ya, ini adalah bentuknya kuadran
ya, kuadran 1 ya. Berarti nanti kalian gali lagi untuk materi di kuadran 2, 3 dan 4 ya. Kita mulai untuk soal yang pertama dulu. Untuk soal yang pertama ya. Di sini sin X sama dengan sin 1/3 pi. Untuk batasnya X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Oke, sekarang kalian perhatikan dulu di situ. Oke, jadi syarat sebuah soal bisa dikerjakan khususnya untuk yang bentuk sin, yaitu antara ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama-sama sin ya. Sudah sama-sama sin. Kalau sudah sama-sama sin baru bisa dikerjakan ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk sin ya, bentuk sin itu ada dua nilai ya. Nilai yang pertama itu untuk X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian nilai yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat ya. K itu apa? K itu adalah konstanta atau suatu bilangan ya, bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai mencapai batas 360 derajat ya. Oke, kita mulai. Karena di sini sudah sama-sama sin ya. Berarti kan di belakang sin ini merupakan alfa. Nah, kita harus cari dulu sepertiga pi itu berapa derajat ya. Pi dalam sudut itu nilainya 180 derajat. Berarti kalau sepertiga pi ya, berarti 180 derajat dikali 1 dibagi 3 berapa? Ya, 60 derajat ya. Berarti nilai alfanya yaitu 60 derajat. Sekarang kita tinggal masukkan ya. Di sini X ya. Karena bentuk solusinya X berarti sudah sama. Tinggal tulis X sama dengan alfanya tadi berapa? 60 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Kita mulai dari yang K-nya itu 0. Berarti 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat berapa? 0 ya. Ditambah 60 derajat, 60 derajat. Nah, 60 derajat itu diantara 0 sampai 360 derajat enggak? Ya kan ya, berarti dia memenuhi ya. Kemudian yang kedua yang K-nya 1 ya. Berarti 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 360 derajat dikali 1 360 derajat ditambah 60 derajat berapa? 420 derajat. Apakah 420 derajat itu diantara 0 derajat sampai 360 derajat? Ya, tentunya tidak. Karena 420 derajat itu lebih dari 360 derajat. Berarti memenuhi apa tidak? Ya, tidak memenuhi. Berarti untuk nilai yang pertama yang memenuhi hanya satu, yaitu 60 derajat. Kemudian yang kedua ya, solusi yang kedua, nilai kedua, kita masukkan lagi X sama dengan 180 derajat min, tadi alfanya 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat berapa? Ya, 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita mulai dari X yang K-nya 0 dulu ya. X yang K-nya 0 berarti 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat.
0 kali 360 derajat 0 ya, ditambah 120 derajat 120 derajat. Kemudian yang X-nya yang K-nya 1, berarti 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat berapa? 360 derajat. Ditambah 120 derajat berapa? 480 derajat. Ya, kita validasi dulu. Apakah 120 derajat itu diantara 0 derajat sampai 360 derajat? Ya, 120 derajat itu diantara 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua, apakah 480 derajat itu diantara 0 derajat sampai 360 derajat? Ya, bukan ya, karena dia lebih dari 360 derajat. Jadi untuk soal yang ini mempunyai dua solusi ya, atau dua hasil. Yaitu hasil yang pertama 60 derajat, hasil yang kedua 120 derajat. 60 derajat, 120 derajat. Oke. Soal yang pertama sudah selesai ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Untuk nomor 2 ya, di sini soalnya sin 3x sama dengan sin 135 derajat dengan batas x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita mulai dari solusi yang pertama dulu. Tapi sebelum itu kita perhatikan apakah sudah sama-sama sin. Nah, antara ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama sin. Ya, berarti kita langsung mengerjakan. Nah, kemudian lihat sudutnya. Sudutnya sudah ada belum? Nah, sudutnya sudah ada 135 derajat. Oke. Namun yang perlu dicermati sebelum kita masukkan ke masing-masing solusi, kalian jangan membagi dulu 135 derajat dibagi 3. Jangan dulu dibagi ya. Masukkan dulu ke rumusnya atau ke solusinya. Ya, meskipun di sini X ya, jangan dulu 135 derajatnya dibagi 3. Tapi di sini X berarti 3X-nya ditaruh di sini 3X ya. Kemudian alfanya ditulis 135 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, setelah ini baru boleh dibagi ya. Masing-masing ruas dibagi 3. 3X dibagi 3X. 135 derajat dibagi 3, 45 derajat. Kali K, 360 derajat dibagi 3, 120 derajat ya. Setelah bentuknya berupa X, baru kita mulai untuk X yang K-nya 0. Berarti 45 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Berapa? 45 derajat. Kemudian untuk X-nya dengan K-nya 1 ya, berarti 45 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. 1 kali 120 derajat 120 derajat ditambah 45 derajat berarti 165 derajat. Kemudian X-nya untuk K-nya 2 berarti 45 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. 2 kali 120 derajat berapa? 240 derajat ditambah 45 berarti 285 derajat. Untuk X ya dengan K-nya 3 berarti 45 derajat ditambah 3 kali 120 derajat. 3 kali 120 derajat 360 ditambah 45 405 derajat ya.
Kita validasi dulu jawaban yang kita cari tadi, apakah rentannya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kita mulai dari yang 45 derajat, memenuhi tidak di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Ya, memenuhi. 165 derajat juga memenuhi. 285 derajat ya memenuhi. Dan yang terakhir 405 derajat memenuhi tidak? Tidak ya, karena dia lebih dari 360 derajat. Oke. Jadi solusi yang pertama ada 3 hasil. Kita lanjut untuk solusi yang kedua ya. X-nya diganti ini 3x sama dengan 180 derajat dikurangi K-nya tadi 135 derajat. Alfanya ya, alfanya 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. 3x sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat. 45 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Selanjutnya kita bagi 3 ya, masing-masing ruasnya. 3x dibagi 3x. 45 derajat dibagi 3, 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 3, 120 derajat. Nah, setelah itu baru kita mulai dari X untuk K-nya 0. 15 derajat ditambah 0 kali 120 derajat berapa? Ya 15 derajat. Kemudian X untuk K-nya 1 berarti 15 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. 1 kali 120 derajat 120 derajat ditambah 15 derajat 135 derajat. Kemudian untuk X yang K-nya 2 berarti 15 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. 2 kali 120 derajat 240 derajat ditambah 15 derajat 255 derajat. Kemudian untuk X yang K-nya 3 15 derajat ditambah 3 dikali 120 derajat. Ya, 3 kali 120 derajat 360 derajat ditambah 15 derajat berarti 375 derajat. Ya. Oke, baru kita validasi 15 derajat di antara 0 derajat sampai 360 derajat, betul? Ya, betul. Kalau 135 derajat betul apa tidak? Betul. 255 derajat betul apa tidak? Betul. 375 derajat betul apa tidak? Salah ya. Salah kenapa? Karena lebih dari 360 derajat. Oke. Untuk solusi yang kedua juga ya diperoleh 3 hasil. Baru selanjutnya kita tulis himpunan penyelesaian ya. Kita mulai dari yang terkecil dulu, dari ke-6 hasil kita tulis dari yang terkecil ya. Oke, berarti ini 15 derajat. Kemudian selanjutnya berapa? Ya, 45 derajat. Selanjutnya berapa? Nah, ini 135 derajat. Kemudian 165 derajat ya. Kemudian mana lagi? Ini ya. 255 derajat dan yang terakhir 285 derajat gitu ya. Oke, 2 soal sudah kita kerjakan bersama-sama. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Yaitu soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ya. Kita lihat dulu di situ soal nomor 3. Kita baca bersama-sama. Sin dalam kurung 3 sin
dalam kurung X plus 40 derajat sama dengan 1/2 akar 2 dengan batasnya X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Oke, yang ruas kiri sudah dalam bentuk sin, namun yang ruas kanan belum dalam bentuk sin, berarti harus kita buat menjadi sin dulu ya. Setengah akar 2 itu sin dari berapa derajat? Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi setengah akar 2 ya. Nah, ini setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sin dari siapa? Ya, dari 45 derajat ya. 45 derajat. Berarti di sini sama saja sin 45 derajat. Oke, dari sini kita peroleh alfa ya. Alfanya sama dengan 45 derajat ya. Ini sebagai alfa. Ya, baru kita masukkan. Nah, sekarang X-nya untuk solusi yang pertama di sini kan X ya. Di soal itu kan bentuknya X plus 40 derajat. Ya, kita tulis juga. Berarti X 40 derajat sama dengan alfanya tadi ya 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 40 derajatnya pindah ruas ke kanan, berarti 45 derajat dikurangi 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berapa ini? Ya 5 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai dari X yang K-nya 0, berarti 5 derajat ditambah 0 kali 360 derajat berapa? 5 derajat. Kita lanjutkan untuk X yang K-nya 1. 5 derajat ditambah 1 kali 360 derajat berapa? 365 derajat ya. Kita validasi dulu. Dari yang pertama 5 derajat itu diantara 0 derajat sampai 360 derajat tidak? Iya, betul ya. Kalau ini salah, karena 365 derajat lebih dari 360 derajat. Selanjutnya solusi yang kedua ya. X-nya diganti seperti yang di soal. X plus 40 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. X plus 40 derajat berapa ini? 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 40 derajatnya pindah ruas ke kanan. Berarti 135 derajat dikurangi 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan berapa ini? 95 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Kita mulai dari yang X untuk K-nya 0. Berarti 95 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berapa? 95 derajat. Untuk X yang K-nya 1, berarti 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berapa hasilnya? Ayo coba hitung. 455 derajat ya. Sekarang kita validasi. 95 derajat memenuhi tidak? Memenuhi rentang ya. Ini rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau yang ini tidak. Oke. Berarti ada dua hasil, yaitu 5 derajat dan 95 derajat. Kita tulis HP-nya, berarti 5 derajat, 95 derajat ya. Oke. Kita lanjut soal yang keempat. Nah, di sini sin dalam kurung 2x dikurangi 1/3 pi sama dengan 1/2. Untuk batas x-nya
X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 2pi ya. Pi ini nilainya 180 derajat, berarti batasnya itu sama aja sampai 360 derajat ya. Oke. Kita ubah dulu soalnya menjadi derajat. Sin sama dengan sin dalam kurung 2x min 1/3 pi, tadi pi-nya 180 dibagi 3, 60 derajat. Nah, sekarang sin berapa yang nilainya setengah? Nah, kita lihat. Nilai setengah ini ya. Berarti sin berapa? Nah, berarti sin 30 derajat ya. Setengah itu sama aja sin 30 derajat. Nah, sekarang sudah sama-sama sin ya. Oke. Kemudian kita masukkan x-nya diganti ini 2x min 60 derajat sama dengan ya alfanya siapa? Ini alfanya ya 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. 2x sama dengan ya min 60 derajatnya pindah ke kanan, pindah ruas ke kanan, ditambah 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Sekarang kita bagi dengan bilangan 2 ya. Antara ruas kiri dan ruas kanan dibagi 2. 2x dibagi 2, x 90 derajat dibagi 2, 45 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 2, 180 derajat ya. Kita mulai dari yang K-nya 0, x0 berarti 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat berapa? 45 derajat. Untuk x yang K-nya 1 berarti 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat berapa? 225 derajat. Untuk x yang K-nya 2, 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Nah, ini berapa? 360 ditambah 45 derajat berarti 405 derajat ya. Dari ketiga ini yang memenuhi mana? Nah, 45 derajat ya memenuhi ya, karena sampai 360. 225 derajat memenuhi juga. 405 derajat tidak ya, karena sampai 360 derajat. Kemudian ya, untuk solusi yang kedua yaitu bentuknya ini. X-nya diganti ya. 2x min 60 derajat sama dengan 180 derajat min ya. Tadi alfanya 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. 2x min 60 derajat sama dengan ya 180 derajat dikurangi 30 derajat, 150 derajat ditambah k kali 360 derajat ya. Berarti 2x sama dengan ya 150 derajat min 60 derajatnya pindah ke kanan plus 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. 2x sama dengan 150 derajat. Langsung kita jumlah ya. Berapa ini? 210 derajat ditambah k kali 360 derajat. Sekarang kita bagi kedua ruas dibagi 2 ya. 2x dibagi 2x. 210 derajat dibagi 2, 105 derajat. Ditambah k 360 derajat dibagi 2, 180 derajat. Kita mulai dari yang K-nya 0 ya, x0. X0 berarti 105 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Ya, 105 derajat.
Kita lanjut ke X yang K-nya 1. 105 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berapa? 280 ya, 285 derajat. Kemudian untuk K-nya 2. 105 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat 360 ditambah 105 berarti 465 derajat. Kita validasi 105 derajat memenuhi? Memenuhi. 285 derajat memenuhi. 465 derajat tidak memenuhi ya. Jadi dari sini kita peroleh ya ada 4 hasil ya. Kita tuliskan dulu himpunan penyelesaiannya. Dari yang terkecil ya ini 45 derajat. Terus selanjutnya 105 derajat. Kemudian ya 225 derajat. Dan yang terakhir 285 derajat ya. Oke, kita sudah mengerjakan 4 soal ya. Kita lanjut soal yang terakhir ya, yaitu soal nomor 5 dan nomor 6. Untuk soal nomor 5 itu ya hampir sama seperti nomor 4. Bedanya kalau nomor 4 tadi kita harus mencari alfanya dulu. Tapi kalau soal nomor 5 ya alfanya sudah ada, yaitu 20 derajat ya. Kita langsung saja, berarti X-nya ini diganti ini ya. X min 30 derajat sama dengan alfanya 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 20 derajat min 30 derajatnya pindah ke kanan plus 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 20 derajat ditambah 30 derajat 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai untuk X yang K-nya 0. Berarti 50 derajat ditambah 0 kali 360 derajat berapa? 50 derajat. Untuk X yang K-nya 1, 50 derajat ditambah 1 kali 360 derajat berapa? 410 derajat. Ya, sekarang kita validasi 50 derajat di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Betul. Bagaimana kalau yang 410 derajat? Ya, salah ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya solusi kedua ya. Solusi kedua. X-nya diganti apa? Ya, X min 30 derajat ya ini ya. Sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. X min 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat 160 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 160 derajat min 30 derajat pindah ruas ke kanan plus 30 derajat plus K kali 360 derajat. X sama dengan berapa ini? Ya, 190 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai dari yang K-nya berapa? Ya, kita mulai dari yang X untuk K-nya 0 ya. Berarti 190 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berapa? 190 derajat. Untuk X yang K-nya 1 yaitu 190 derajat ditambah 360 derajat berapa coba? Ya,
Pastinya dia lebih dari 360 derajat, berarti dia salah ya. Kalau 190 derajat memenuhi tidak ini? Di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, memenuhi ya. Berarti ada dua solusi, yaitu 50 derajat dan 190 derajat. 50 derajat, 190 derajat. Oke. Sekarang soal yang terakhir ya. Bentuknya sin X sama dengan cos X. Untuk batasnya X lebih dari sama dengan 0 derajat sampai X kurang dari sama dengan 360 derajat. Sekarang kita perhatikan yang ruas kiri sin, yang ruas kanan cos. Langsung bisa dikerjakan tidak? Tidak bisa ya. Antara ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama sin. Oke. Berarti yang ruas kanan kita ubah menjadi sin ya. Berarti sin X sama dengan cos X itu sama aja sin dalam kurung 90 derajat dikurangi X ya. Oke. Paham? Ya, paham. Atau belum paham? Ya, coba kita lihat. Misalkan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa? Setengah ya. Nah, kamu cari sin yang hasilnya setengah siapa? Sin 30 derajat. Nah, sin 30 itu kan dari 30 derajat itu dari 90 derajat dikurangi 60 derajat ya. Kalau misalkan 60 derajatnya itu X, berarti kan 90 derajat dikurangi X. Nah, seperti ini. Oke, sudah jelas? Nah, kalau sudah kita masukkan ya. Di sini sudah X, ya kamu tulis X. Sama dengan alfa. Alfanya siapa? Ya ini. 90 derajat dikurangi X. 90 derajat dikurangi X. Ditambah K kali 360 derajat. Yang ada X-nya kita kelompokkan ke ruas kiri. Berarti ini min X pindah ke kiri jadi plus X. Sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. 2X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang gimana lanjutannya? Nah, kita bagi 2 ya, biar sama-sama di sini ruas kirinya X ya. 2X dibagi 2 berarti X. 90 derajat dibagi 2 45 derajat ditambah K 360 derajat dibagi 2 180 derajat. Selanjutnya kita mulai dari yang K-nya 0 ya. Berarti 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat berapa? 45 derajat. Kemudian untuk yang K-nya 1 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat berapa? 225 derajat. Kemudian untuk K-nya 2 berarti 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat 360 ya, ditambah 45 derajat. Nah, pastinya lebih dari 360. Berarti ini memenuhi tidak? Tidak ya. Oke, 225 derajat di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, memenuhi. Yang ini jelas sekali memenuhi ya. Kemudian kita lanjut solusi yang kedua ya. X-nya diganti ini X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya tadi ini ya. 90 derajat dikurangi X ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat 90 derajat. Kemudian min kali min X jadinya plus X plus K kali 360 derajat. Untuk X-nya kita kelompokkan ke ruas kiri X. Nah ini X ya positif ya, pindah ke kiri jadi min X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. X kurang X berapa?
0 sama dengan ini ya. Nah, berarti cara mencari X-nya gimana? Karena X-nya sudah 0, berarti tidak ada hasil di sini ya. Berarti himpunan penyelesaiannya ada berapa tadi? Ada 2, yaitu 45 derajat dan 225 derajat ya. Oke, untuk pembahasan bagian pertama sampai di sini saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe ya channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk cos ya. Sampai bertemu lagi. Selamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.